Di sebuah ruangan rahasia di markas Kopassus, suasana terasa tegang. Mayor Teddy duduk di kursinya dengan wajah serius, matanya menatap tajam ke arah seorang prajurit wanita yang berdiri tegak di hadapannya. Sersan Ngatini, seorang anggota Kopassus yang cantik tapi dikenal sebagai petarung tangguh, menunggu perintah dengan penuh disiplin. Sersan Ngatini, saya punya tugas khusus untukmu. Suara Mayor Teddy terdengar berat, memberi kesan bahwa misi ini bukan tugas biasa. Ngatini tetap diam, menanti instruksi dengan penuh kewaspadaan. Mayor Teddy mengambil sebuah map coklat dan meletakkannya di meja. Dengan gerakan tegas, ia membuka isi dokumen itu, menampilkan foto seorang pria berseragam polisi dengan senyum licik. Ini dia targetmu. Namanya Slamet, seorang oknum polisi yang sudah terlalu lama dibiarkan bebas berkeliaran. Dia bukan hanya pengganggu wanita di jalan, tapi juga memeras para pedagang di pasar Tanah Abang. Laporan menunjukkan bahwa dia sering menyalahgunakan wewenangnya, menakut-nakuti orang dengan seragamnya. Kami butuh seseorang untuk masuk ke lingkungannya dan mengumpulkan bukti kejahatannya, jelas Mayor Teddy. Ngatini mengambil foto itu dan meneliti wajah Slamet dengan seksama. Senyum lelaki itu membuat darahnya mendidih, seorang aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Apa yang harus saya lakukan, Mayor? Tanyanya dengan nada tenang namun penuh ketegasan. Mayor Teddy tersenyum tipis. Kau akan menyamar sebagai pedagang kaki lima di pasar Tanah Abang. Kau harus hidup seperti mereka, mendengar keluhan mereka, dan mendekati Slamet tanpa menimbulkan kecurigaan. Ini bukan hanya soal menangkap satu orang, Ngatini. Ini tentang mengembalikan kepercayaan rakyat pada hukum. Sejenak, Ngatini terdiam, bukan karena ragu, tetapi ia memahami risiko besar dari misi ini. Bekerja di medan tempur dengan musuh yang jelas jauh lebih mudah dibandingkan menyusup di lingkungan yang penuh intrik dan bahaya tersembunyi. Namun, sebagai prajurit Kopassus, ia sudah berjanji untuk setia kepada negara dan rakyatnya. Saya mengerti, Mayor. Saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin, jawabnya tegas, matanya berkilat dengan semangat seorang prajurit sejati. Mayor Teddy mengangguk puas. Ia tahu bahwa Ngatini bukan prajurit sembarangan. Ia telah melihat bagaimana wanita ini berlatih tanpa mengenal lelah, bagaimana ia menaklukkan lawan-lawan yang lebih besar darinya dengan ketangkasan luar biasa. Namun, tugas ini bukan hanya soal kemampuan bertarung, ini soal kecerdikan, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi musuh yang tidak bisa ditumbangkan dengan peluru semata. Kau akan berangkat besok pagi. Tim intelijen sudah menyiapkan identitas barumu sebagai seorang penjual nasi uduk di pasar. Semua detail ada di dalam dokumen ini, ujar Mayor Teddy sambil mendorong map coklat itu ke arah Ngatini. Ngatini mengambil dokumen itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada kartu identitas palsu, beberapa foto, serta informasi tentang kehidupannya sebagai seorang pedagang kecil yang berasal dari daerah pinggiran Jakarta. Semua sudah dipersiapkan dengan sempurna, seolah-olah dia benar-benar seorang wanita biasa yang mencari nafkah di tengah kerasnya ibu kota. Bagaimana jika Slamet mulai curiga? Tanyanya sambil menutup dokumen tersebut. Mayor Teddy tersenyum samar. Kau adalah seorang Kopassus, Ngatini. Jika dia curiga, kau tahu apa yang harus dilakukan. Ngatini berdiri tegap dan memberi hormat. Ia tahu bahwa misi ini bukan hanya soal menangkap seorang kriminal, tapi juga membuktikan bahwa keadilan masih ada bagi rakyat kecil. Dengan langkah tegap, ia meninggalkan ruangan itu, membawa sebuah beban besar di pundaknya, tetapi juga tekad yang semakin membara di dalam hatinya. Besok, ia bukan lagi Sersan Ngatini dari Kopassus. Besok, ia adalah seorang pedagang kaki lima yang harus bertahan di tengah kerasnya dunia pasar, sembari menunggu waktu yang tepat untuk menjerat mangsanya. Fajar baru saja menyingsing ketika Ngatini tiba di pasar Tanah Abang, tempat yang kini menjadi medan tempurnya. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan kain batik lusuh yang membungkus tubuhnya, menyempurnakan penyamarannya sebagai pedagang kaki lima. Rambut panjangnya yang biasanya dikuncir rapi dalam tugas militer kini digelung seadanya, memberikan kesan bahwa dia hanyalah wanita biasa yang berjuang mencari nafkah. Di tangannya, ada sebuah gerobak kecil berisi perlengkapan berjualan nasi uduk, senjata barunya dalam misi ini. Ngatini menghela napas dalam-dalam, membiarkan udara pasar yang penuh aroma rempah, asap knalpot, dan keringat manusia memenuhi paru-parunya. Di sekelilingnya, pasar mulai sibuk. Pedagang berteriak menawarkan dagangan,
pembeli sibuk menawar, dan suara kendaraan yang lalu lalang menciptakan simfoni khas kota yang tak pernah tidur. Dia berjalan perlahan ke tempat yang sudah disiapkan oleh tim intelijen, sebuah sudut kecil di antara deretan warung makanan lain. Tak butuh waktu lama baginya untuk berbaur dengan pedagang lain. Seorang ibu parubaya bernama Bu Rini, penjual gorengan di sebelahnya, tersenyum ramah. "Baru jualan di sini, Mbak?" tanyanya sambil menyerahkan tahu goreng ke seorang pelanggan. Ngatini mengangguk dan tersenyum manis. "Iya, Bu, saya baru pindah ke Jakarta. Semoga dagangan saya laku," jawabnya dengan suara lembut, berbeda jauh dari nada perintahnya sebagai prajurit. Bu Rini tertawa kecil. "Di sini persaingannya ketat, tapi kalau rajin dan murah senyum, insya Allah laku. Hati-hati juga, banyak orang nakal di sini." Kata-kata itu membuat Ngatini semakin waspada. Ia tahu persis siapa yang dimaksud Bu Rini, Slamet, sang oknum polisi yang menjadi targetnya. Ngatini berpura-pura sibuk mengatur dagangannya, tapi matanya terus mengamati sekeliling. Ia melihat beberapa pria berbadan kekar yang mondar-mandir di pasar, seolah sedang mengawasi sesuatu. Beberapa pedagang tampak gugup saat mereka mendekat, lalu buru-buru menyerahkan sejumlah uang dengan ekspresi ketakutan. Ngatini mengepalkan tangannya di bawah meja dagangannya. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bukan hanya Slamet yang harus ia tangkap, tapi tampaknya ada jaringan preman yang bekerja di bawah perlindungannya. Jika mereka merasa terancam, bukan tidak mungkin mereka akan bertindak brutal. Namun, Ngatini tetap tenang. Ia adalah seorang prajurit Kopassus, misi ini harus ia jalankan dengan kepala dingin. Ketika hari mulai beranjak siang, seorang pria datang mendekat. Sosoknya tinggi, berperut buncit, dengan seragam polisi yang sengaja tidak dikancingkan dengan benar. Wajahnya penuh percaya diri, seakan pasar ini adalah miliknya. Ngatini langsung mengenali wajah itu, Slamet. Pria itu berjalan dengan langkah santai, lalu berhenti tepat di depan gerobak nasi uduknya. Ia menatap Ngatini dari ujung kepala hingga kaki, senyum miring terukir di wajahnya. "Wah, ada pedagang baru rupanya," katanya dengan nada menggoda. Ngatini menahan rasa jijik yang menjalar di tubuhnya dan pura-pura tersipu malu. "Iya, Pak, baru mulai jualan," jawabnya lembut. Slamet menyeringai, lalu tanpa malu-malu mengambil sejumput nasi uduk dari piring tanpa meminta izin. Enak juga," katanya, lalu menatap Ngatini dengan tatapan licik. "Kalau kamu butuh perlindungan di sini, bilang aja. Aku bisa jaga tempatmu tetap aman," lanjutnya, sambil menepuk meja gerobaknya dengan keras, seakan memberi peringatan. Ngatini tersenyum kecil, menyembunyikan kemarahan yang mendidih di dadanya. Dalam hatinya, ia tahu, inilah awal permainan. Slamet telah menunjukkan ketertarikannya, bukan hanya pada makanannya, tetapi juga pada dirinya. Itu berarti, misi telah resmi dimulai. Siang itu, matahari bersinar terik, membuat suasana pasar Tanah Abang semakin panas dan pengap. Ngatini tetap berdiri di belakang gerobaknya, menyembunyikan ketegangan di balik wajah ramah seorang pedagang sederhana. Di hadapannya, Slamet masih berdiri dengan santai, menatapnya penuh selidik seperti seekor serigala yang menemukan mangsanya. "Jadi, namamu siapa, Mbak Manis?" tanyanya dengan nada menggoda, seolah-olah setiap wanita yang ia temui adalah miliknya. Ngatini tersenyum kecil, berpura-pura malu sambil menundukkan kepala. "Saya Ningsih, Pak," jawabnya dengan suara lembut yang sengaja dibuat bergetar, seolah-olah ia seorang wanita kampung yang takut berhadapan dengan aparat. Dalam hati, ia merasa muak dengan peran ini, tapi ia tahu, untuk menjebak seekor ular berbisa, ia harus berpura-pura menjadi mangsa. Slamet tertawa kecil, lalu tanpa malu-malu menyentuh ujung gerobak dagangannya. "Ningsih, ya, nama yang cantik, sama seperti orangnya." Tangannya bergerak, nyaris menyentuh tangan Ngatini, tapi dengan gerakan halus, Ngatini menarik diri, berpura-pura sibuk merapikan nasi uduknya. Ia bisa merasakan tatapan Slamet yang semakin penuh nafsu, dan itu berarti rencananya mulai berjalan sesuai keinginannya. Beberapa pedagang di sekitar mereka menunduk, pura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Ngatini bisa merasakan ketakutan mereka. Mereka tahu siapa Slamet, tahu kekuasaannya di pasar ini, dan lebih memilih diam daripada mencari masalah. Namun, bagi Ngatini, semakin besar ketakutan itu, semakin kuat tekadnya untuk menumbangkan pria ini. Ia tidak akan membiarkan orang seperti Slamet terus merajalela. Slamet bersandar di gerobak dengan santai,
lalu menurunkan suaranya menjadi lebih pelan. "Dengar, Ningsih, pasar ini bukan tempat yang mudah untuk orang baru sepertimu. Banyak preman, banyak orang jahat. Tapi kalau kamu mau, aku bisa jaga kamu." Ia menatap Ngatini dalam-dalam, seakan sedang membaca reaksinya. "Tentu saja, aku juga butuh sesuatu sebagai gantinya." Ngatini pura-pura tidak mengerti, lalu mengangkat alis. "Maksudnya, Pak?" tanyanya dengan suara polos. Slamet tertawa pelan, lalu mendekatkan wajahnya. "Maksudnya, kita bisa saling menguntungkan. Aku jaga tempatmu, kau temani aku," bisiknya dengan suara rendah, matanya penuh makna menjijikkan. Darah Ngatini mendidih, tapi ia tetap tersenyum samar, menyembunyikan amarahnya. "Bapak baik sekali, saya akan pikirkan," katanya dengan suara pelan. Ia harus membuat Slamet semakin percaya diri, semakin merasa bahwa dirinya memegang kendali. Itu akan menjadi awal dari kejatuhannya. Slamet tersenyum puas, lalu berdiri tegak. "Bagus, aku akan sering ke sini, Ningsih. Jangan buat aku menunggu terlalu lama," katanya sebelum melangkah pergi. Ngatini menatap punggung pria itu, matanya berubah dingin. Ini bukan sekadar misi, ini adalah perang. Dan dalam perang, hanya ada satu pemenang, dan itu pasti dirinya. Malam itu, setelah pasar mulai sepi dan para pedagang menutup dagangan mereka, Ngatini duduk di gerobaknya, berpura-pura menghitung hasil jualan hari ini. Namun, pikirannya tidak benar-benar ada di situ. Pertemuan dengan Slamet siang tadi telah membuktikan bahwa pria itu benar-benar seperti yang dilaporkan, licik, berkuasa, dan merasa dirinya tak tersentuh. Tapi Ngatini tahu, kejahatan seperti ini pasti memiliki akar yang lebih dalam. Ia tidak hanya harus menjebak Slamet, tapi juga mencari tahu seberapa luas jaringan yang melindunginya. Dari sudut matanya, Ngatini melihat beberapa pria bertubuh besar berkumpul di sebuah warung kopi tak jauh dari tempatnya. Mereka tertawa keras, menghisap rokok, dan sesekali menoleh ke arah para pedagang yang masih ada di sekitar. Salah satu dari mereka adalah orang yang tadi siang memungut uang keamanan dari para pedagang. Ngatini segera menyadari bahwa mereka bukan hanya preman biasa, mereka adalah tangan kanan Slamet. Ngatini berpikir cepat, jika ingin mendapatkan informasi lebih banyak, ia harus mendekati orang-orang ini. Dengan langkah tenang, ia membawa teko berisi teh hangat dan berjalan ke arah warung kopi itu. "Maaf, bapak-bapak, mau teh hangat, gratis, saya baru jualan di sini," katanya dengan senyum ramah. Para preman itu menoleh, awalnya curiga, tapi kemudian salah satu dari mereka tertawa. "Wah, pedagang baru ternyata baik hati," katanya sambil menerima teh itu. Ngatini duduk di bangku kayu dekat mereka, berpura-pura ingin mengenal lingkungan barunya. "Saya dengar pasar ini dikelola dengan baik. Pasti ada orang hebat yang mengaturnya," ujarnya dengan nada polos. Seorang pria berbadan gempal dengan tato di lengannya menyeringai. "Tentu saja, kalau bukan karena Pak Slamet, pasar ini sudah hancur. Dia yang jaga keamanan di sini," katanya dengan bangga. Ngatini berpura-pura terkejut. "Oh, jadi Pak Slamet yang mengurus semuanya. Wah, saya beruntung bisa kenal beliau," katanya dengan senyum yang disengaja agar terlihat kagum. Preman itu tertawa. "Jelas, kalau mau aman dan lancar jualan di sini, dekat-dekatlah sama beliau. Tapi, ya, jangan bikin dia marah. Banyak yang sudah merasakan akibatnya." Kata-kata itu membuat Ngatini semakin yakin bahwa Slamet tidak bekerja sendirian. Ada jaringan yang melindunginya, membuatnya merasa kebal hukum. Jika ia ingin menjebak pria itu, ia harus memastikan semua bukti kejahatannya terungkap. Namun, untuk itu, ia harus lebih dekat dengannya, lebih dalam masuk ke dalam permainan ini. Ketika kembali ke gerobaknya, Ngatini menatap langit malam yang gelap. Ia sadar, misi ini akan lebih sulit dari yang ia perkirakan. Tapi satu hal yang pasti, Slamet tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Ini bukan sekadar penyelidikan, ini adalah awal dari kejatuhan seorang penguasa pasar yang korup. Ngatini menghela napas panjang, bersiap untuk langkah berikutnya. Misi baru saja dimulai. Keesokan harinya, pasar Tanah Abang kembali ramai. Pedagang sibuk menata dagangan, pembeli berlalu lalang, dan di antara mereka, Ngatini tetap berperan sebagai Ningsih, si penjual nasi uduk yang baru. Namun, hari ini berbeda. Ia tahu Slamet akan datang lagi, dan kali ini, ia harus membuat pria itu semakin terjerat dalam perangkapnya. Tak butuh waktu lama,
sosok Slamet muncul di antara keramaian. Dengan seragam yang dikenakan asal-asalan, wajah penuh percaya diri, dan senyum licik yang menjijikkan, ia melangkah santai ke arah gerobak Natini. Beberapa pedagang lain buru-buru menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Tak ada yang berani menantang pria itu. "Hai, Ningsih," sapa Slamet dengan nada menggoda. Ia langsung duduk di bangku kayu kecil di depan gerobak, tanpa menunggu izin. "Aku penasaran, apakah nasi udukmu seenak senyummu?" lanjutnya sambil menyeringai. Natini tersenyum manis, berpura-pura tersipu. "Pas Slamet suka bercanda," katanya sambil menyajikan sepiring nasi uduk. Ia memperhatikan gerak-gerik pria itu dengan seksama. Slamet makan dengan lahap, lalu meneguk segelas teh manis yang sudah disiapkan Natini sebelumnya. Tanpa ia sadari, di bawah meja, Natini telah memasang alat perekam kecil. Setelah beberapa suapan, Slamet menatap Natini dengan tatapan yang lebih serius. "Kamu tahu, Ningsih, aku bisa buat hidupmu lebih mudah di sini," katanya, suaranya sedikit menurun, lebih tenang tapi penuh makna. "Asal kamu tahu cara menyenangkan aku." Natini berpura-pura bingung. "Maksudnya, Pak?" tanyanya dengan nada polos. Slamet menyeringai, lalu mendekatkan wajahnya. "Jangan pura-pura tidak mengerti. Aku bisa lindungi kamu. Tak perlu bayar macam-macam seperti pedagang lain. Tapi, tentu saja, ada syaratnya," bisiknya sambil menatap mata Natini dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Natini menahan diri agar tidak menunjukkan ekspresi jijik. Ia hanya tersenyum kecil dan berpura-pura tertarik. "Kalau begitu, mungkin saya perlu waktu untuk berpikir, Pak," katanya pelan. Slamet tersenyum puas. "Bagus, jangan buat aku menunggu lama," katanya sebelum berdiri dan melangkah pergi. Saat Slamet menghilang di tengah keramaian, Natini merogoh saku kecil di balik kebayanya, memastikan alat perekam bekerja dengan sempurna. Semua percakapan itu telah terekam, bukti awal yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Slamet. Tapi ini baru permulaan. Natini tahu, ia harus masuk lebih dalam, lebih dekat dengan kejahatan pria itu, sebelum ia bisa benar-benar menumbangkannya. Misi ini semakin berbahaya, tapi satu hal pasti, Slamet baru saja masuk ke dalam jebakan tanpa ia sadari. Malam mulai menjelang ketika Natini kembali ke tempatnya setelah pasar mulai sepi. Ia duduk di belakang gerobaknya, menatap alat perekam kecil di tangannya. Percakapan dengan Slamet tadi siang telah terekam dengan jelas, bukti awal bahwa pria itu tidak hanya seorang polisi korup, tapi juga seorang predator yang memanfaatkan kekuasaannya untuk menguasai para pedagang. Namun, Natini tahu, satu rekaman saja belum cukup untuk menjatuhkan Slamet sepenuhnya. Ia harus menggali lebih dalam. Ia memutuskan untuk melanjutkan strateginya, membuat Slamet semakin percaya bahwa dirinya hanyalah seorang wanita lugu yang bisa ia kendalikan. Dengan begitu, pria itu akan semakin ceroboh dan membuka semua kejahatannya. Untuk itu, ia harus mulai menunjukkan sedikit ketertarikan pada Slamet. Sesuatu yang menjijikkan baginya, tapi mutlak diperlukan demi misi ini. Keesokan harinya, ketika pasar mulai ramai, Slamet kembali muncul dengan langkah percaya diri. Ia melangkah langsung ke gerobak Natini, seolah itu sudah menjadi haknya. "Pagi, Ningsih," sapanya sambil menyeringai. Natini pura-pura tersipu, menyajikan sepiring nasi uduk tanpa diminta. "Pagi, Pak Slamet, saya sengaja siapkan porsi spesial buat Bapak," katanya dengan suara lembut. Slamet tertawa puas, lalu mulai makan dengan lahap. Saat pria itu menikmati makanannya, Natini berpura-pura memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Slamet, saya dengar, Bapak bukan hanya mengurus pasar ini, tapi juga banyak tempat lain. Pasti hebat sekali." "Iya." Slamet terdiam sesaat, lalu menatap Natini dengan tajam. Namun, melihat ekspresi polos wanita itu, ia justru tersenyum bangga. "Tentu saja, pasar ini cuma salah satu tempat kecil yang aku urus. Ada banyak tempat lain yang butuh perlindungan," katanya dengan nada penuh kebanggaan. "Dan aku pastikan, semua yang ada di bawah perlindunganku tidak akan punya masalah, asal tahu cara bekerja sama." Natini berpura-pura kagum, padahal dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa Slamet bukan hanya sekadar oknum polisi nakal. Ia adalah bagian dari jaringan besar yang mengendalikan banyak sektor ilegal, mulai dari pasar, premanisme, hingga kemungkinan bisnis haram lainnya. Jika ia bisa membuat Slamet membuka lebih banyak informasi, maka seluruh jaringan ini bisa dihancurkan sekaligus. Slamet meneguk teh manisnya,
lalu menatap Natini dengan tatapan yang membuatnya ingin muntah. Aku suka wanita yang tahu bagaimana bersikap. Mungkin, kalau kau benar-benar ingin aman, aku bisa perkenalkan kau dengan orang-orang penting lainnya, katanya dengan nada menggoda. Bagaimana, Ningsih? Malam ini temani aku makan malam. Natini berpura-pura terkejut, lalu tersenyum kecil. Ia tahu, ini adalah momen yang ia tunggu, kesempatan untuk masuk lebih dalam ke dalam sarang serigala. Bapak tidak bercanda, kan? Tanyanya lembut. Selamat menyeringai. Aku selalu serius soal urusan ini. Natini menunduk, berpura-pura ragu, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Pak, saya ikut. Dalam hatinya, ia tahu permainan ini semakin berbahaya. Tapi semakin besar risikonya, semakin dekat pula ia dengan kemenangan. Malam itu, Natini mengenakan kebaya sederhana dengan selendang tipis yang melingkar di bahunya. Ia harus tetap terlihat seperti seorang wanita lugu agar Slamet semakin terbuai. Namun, di balik penampilannya yang anggun, ia telah menyembunyikan alat perekam kecil di bawah lipatan kebayanya. Jika semua berjalan sesuai rencana, ia akan mendapatkan lebih banyak bukti tentang kejahatan Slamet malam ini. Slamet menjemputnya dengan mobil sedan hitam yang terlihat mewah. Masuklah, Ningsih, katanya dengan nada bangga. Natini berpura-pura malu-malu sebelum akhirnya duduk di kursi penumpang. Saat mobil melaju di jalanan Jakarta yang mulai lengang, Slamet mulai berbicara dengan nada menggoda. Kamu terlihat lebih cantik malam ini. Aku yakin, kita akan bersenang-senang. Natini hanya tersenyum tipis, berusaha menahan rasa jijiknya. Ia membiarkan Slamet berpikir bahwa dirinya hanyalah wanita sederhana yang terpesona dengan kemewahan pria itu. Dalam hati, ia tetap waspada. Jika sesuatu yang mencurigakan terjadi, ia harus siap bertindak cepat. Mobil berhenti di sebuah restoran mewah yang tampak eksklusif. Dari dalam, terlihat beberapa pria berpakaian perlente tengah berbincang serius. Natini bisa merasakan insting militernya memberi peringatan, orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka adalah bagian dari jaringan besar yang selama ini mendukung kekuasaan Slamet. Slamet menggandeng tangan Natini saat masuk ke dalam restoran, membuatnya semakin ingin muntah. Malam ini, aku akan perkenalkan kau pada beberapa teman baikku, katanya dengan suara pelan. Kalau kau bisa ambil hati mereka, aku jamin hidupmu akan lebih mudah. Natini berpura-pura tersipu, lalu duduk di meja yang sudah disiapkan. Tak lama kemudian, 3 pria berbadan besar mendekat. Salah satunya, seorang pria berkepala pelontos dengan bekas luka di pipi, menatapnya tajam. Ini yang kau ceritakan, Slamet? Tanyanya dengan suara berat. Slamet tertawa kecil. Betul, Ningsih ini calon mitra baru kita. Dia bisa dipercaya. Natini tetap tersenyum, meski dalam hatinya ia semakin yakin bahwa Slamet bukan hanya sekadar polisi korup. Ia adalah bagian dari sindikat besar yang menguasai pasar dan mungkin terlibat dalam bisnis ilegal lainnya. Percakapan mulai mengarah pada topik yang lebih serius, pengaturan setoran dari pedagang, jatah untuk preman, hingga perlindungan dari aparat. Natini diam-diam menekan tombol kecil di kebayanya, memastikan semua yang mereka bicarakan terekam dengan jelas. Ini adalah momen yang ia tunggu, bukti kuat untuk menghancurkan jaringan korup ini. Tapi ia sadar, semakin dalam ia masuk ke dalam permainan ini, semakin besar pula risikonya. Ia harus tetap waspada, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Natini tetap tenang meski di dalam hatinya, ia tahu situasi ini sangat berbahaya. Di sekelilingnya, pria-pria yang duduk di meja restoran itu bukan orang sembarangan. Mereka berbicara dengan nada santai, tapi setiap kata yang keluar penuh makna tersembunyi, tentang setoran harian dari pasar, jatah keamanan dari para pedagang, bahkan bisnis gelap lain yang mereka kelola. Slamet, yang duduk di sampingnya, tampak percaya diri. Ia menyeringai dan menepuk punggung pria berkepala pelontos yang sebelumnya bertanya tentang Natini. Pak Joko, Ningsih ini bisa kita percaya. Dia bukan hanya cantik, tapi juga pintar. Saya pikir, dia bisa berguna untuk jaringan kita, katanya dengan nada bangga. Pria bernama Joko itu menatap Natini tajam, seolah sedang menimbang sesuatu. Kau yakin, Slamet, wanita ini masih baru. Kau tahu risikonya kalau kita membawa orang luar, katanya dengan suara dingin. Natini berpura-pura tersipu, lalu tersenyum kecil. Saya hanya pedagang kecil, Pak. Saya cuma ingin hidup tenang dan tidak diganggu. Kalau ada cara untuk membuat dagangan saya aman,
Saya bersedia mengikuti aturan, katanya dengan nada lembut, menyelipkan kepolosan dalam suaranya. Joko masih menatapnya curiga, tapi Slamet tertawa. Lihat, dia ini bukan masalah. Justru dia bisa jadi investasi baru buat kita. Natini menangkap kata itu, investasi . Itu berarti mereka tidak hanya melihatnya sebagai pedagang, tapi mungkin ingin memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih besar. Percakapan terus berlanjut. Semakin lama, semakin jelas bahwa jaringan ini tidak hanya bermain di pasar, tapi juga memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain, oknum aparat yang melindungi mereka, bandar narkoba yang memberi setoran khusus, bahkan bisnis gelap di luar Jakarta. Natini menekan tombol kecil di alat perekam yang tersembunyi di kebayanya, memastikan semua yang dikatakan malam ini terekam dengan sempurna. Ini adalah bukti yang ia butuhkan untuk menjerat Slamet dan jaringan kotornya. Tapi ia tahu, setelah malam ini, dirinya pasti akan diawasi lebih ketat. Saat makan malam usai, Slamet mengantar Natini ke mobil dengan senyum puas. Kau hebat, Ningsih. Aku semakin yakin kau punya tempat di antara kami, katanya sambil merangkul bahunya. Natini menahan diri agar tidak bereaksi, hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu, permainan ini semakin berbahaya, tapi juga semakin mendekati akhir. Sebentar lagi, semua kejahatan ini akan terungkap, dan ia akan memastikan Slamet jatuh dengan cara yang paling menyakitkan. Natini duduk di dalam mobil Slamet, menatap keluar jendela sambil berpura-pura menikmati perjalanan. Padahal, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah masuk terlalu dalam ke dalam lingkaran kejahatan ini. Malam tadi telah membuka banyak fakta, dan rekaman yang ia dapatkan cukup untuk menghancurkan jaringan kotor Slamet. Namun, ada satu masalah besar, ia belum bisa keluar dari permainan ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Slamet mengemudi dengan santai, sesekali melirik ke arah Natini dengan senyum bangga. Kau tahu, aku senang bertemu denganmu, Ningsih. Aku butuh orang sepertimu dalam bisnis ini, katanya. Kau cantik, pintar, dan tahu bagaimana bersikap. Natini tersenyum kecil, berpura-pura tersipu. Saya hanya berusaha bertahan hidup, Pak, jawabnya lembut. Dalam hati, ia merasa jijik. Ia tahu bahwa semakin ia terlihat menurut, semakin Slamet akan terbuai. Dan itu adalah kunci agar pria itu tidak menyadari jebakan yang sedang mengurungnya. Tiba-tiba, ponsel Slamet bergetar. Ia mengangkatnya dengan ekspresi serius. Ya, ada masalah, tanyanya tajam. Natini mencuri dengar percakapan itu. Dari nada suara Slamet, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang membuatnya sedikit tegang. Apa? Polisi mulai bergerak. Suara Slamet meninggi, meski masih berusaha untuk tetap tenang. Natini segera menyadari bahwa penyamarannya sudah mendekati batas waktu. Bisa jadi, pihak berwenang yang bekerja sama dengan Kopassus telah mulai bergerak berdasarkan informasi yang ia kirimkan sebelumnya. Jika Slamet semakin curiga, ia bisa saja bertindak di luar dugaan, dan itu bisa membahayakan nyawanya. Mobil berhenti di sebuah tempat parkir gelap di pinggir kota. Slamet menoleh ke arah Natini dengan mata menyipit. Kau tahu, Ningsih, dalam bisnis ini, aku tidak bisa percaya sembarang orang. Kau pasti mengerti, kan? Suaranya terdengar lebih dingin, penuh kecurigaan. Natini menelan ludah. Ia tahu bahwa ia harus segera keluar dari situasi ini, atau semuanya akan berakhir buruk. Dengan tenang, ia memasang wajah polos dan berkata, tentu saja, Pak. Saya paham. Tapi di balik kebaya yang ia kenakan, tangannya sudah meraba gagang pistol kecil yang tersembunyi. Slamet masih menatapnya tajam, seolah mencoba membaca pikirannya. Namun, sebelum pria itu sempat berkata lebih banyak, sebuah pesan masuk ke ponsel Natini dari tim Kopassus. Eksekusi dimulai. Bersiaplah. Natini menarik napas dalam, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Dan mungkin, malam terakhir bagi Slamet sebagai seorang penguasa pasar yang tak tersentuh. Udara malam terasa semakin mencekam. Natini tetap duduk tenang di kursi penumpang, meskipun jantungnya berdetak cepat. Pesan dari tim Kopassus telah masuk, eksekusi akan segera dimulai. Itu berarti jebakan untuk menangkap Slamet dan komplotannya telah diatur dengan sempurna. Namun, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Slamet masih menatapnya dengan penuh kecurigaan. Aku ingin percaya padamu, Ningsih. Tapi aku juga bukan orang bodoh, katanya dengan nada dingin. Tangannya perlahan merogoh pinggangnya, dan Natini tahu,
pria itu tengah bersiap menarik senjatanya. Tak ingin kehilangan inisiatif, Natini segera bertindak. Dalam hitungan detik, ia meraih tangan Slamet yang hendak mencabut pistol, lalu dengan cekatan melipat pergelangan pria itu ke belakang. ARRGH. Slamet berteriak kesakitan, tapi sebelum ia bisa melawan, Natini sudah lebih dulu menodongkan pistol kecilnya ke pelipis pria itu. "Jangan bergerak, Pak Slamet," bisiknya tajam. "Permainanmu sudah berakhir." Saat itu juga, suara sirene meraung di kejauhan. Dari berbagai sudut, pasukan Kopassus dan polisi anti korupsi muncul dengan cepat, mengepung area parkir tempat mereka berada. Beberapa detik kemudian, belasan pria bersenjata turun dari kendaraan taktis, langsung mengarahkan senjata mereka ke Slamet yang masih berusaha memahami apa yang terjadi. Slamet melirik ke sekelilingnya dengan panik. Ia mencoba tersenyum, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Ningsih, siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Natini mendekatkan wajahnya, lalu berbisik, "Nama asliku adalah Sersan Natini, Kopassus." Ia tersenyum tipis. "Dan kau, Pak Slamet, resmi ditangkap atas tuduhan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang." Slamet tak bisa lagi mengelak. Pasukan Kopassus langsung memborgolnya, sementara beberapa rekannya yang ikut terlibat dalam jaringan kotor ini juga ikut ditangkap. Malam itu, kekuasaan Slamet yang selama ini tak tersentuh akhirnya tumbang. Keesokan harinya, berita tentang operasi besar-besaran yang berhasil membongkar jaringan korupsi di Pasar Tanah Abang menjadi sorotan utama. Natini, yang kembali mengenakan seragam Kopassusnya, berdiri tegak di Istana Negara saat Presiden Prabowo secara langsung memberikan penghargaan atas keberaniannya. "Negara ini butuh prajurit seperti Anda," kata Presiden sambil menjabat tangannya. Natini tersenyum bangga. Misi ini telah selesai, tapi ia tahu, masih banyak tugas lain menantinya. Sebagai prajurit Kopassus, perjuangannya untuk memberantas kejahatan belum berakhir. Dan ia siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang.